Dan Tribuners, mungkin adakah yang belum mengetahui kasus yang menjerat sosok Yai Mim? Pria bernama lengkap Muhammad Imam Muslimin ini dijerat sangkaan kasus pornografi atas laporan tetangganya yaitu Nurul Sahara. Nah, kita kali ini akan menyimak bagaimana sih kronologi perseteruan ini, Tribuners. Jadi untuk konflik ini bermula dari persoalan lahan parkir kendaraan usaha rental milik Sahara yang berada tepat di depan rumah Yai Mim. Yang tepatnya ini beralamat di kawasan Kafling Depak 3 Atas, Kelurahan Merjosari, Kecamatan Lowokwaru di Kota Malang. Keduanya ini diketahui tinggal berdempetan. Nah, dari Yai Mim ini mengaku merasa terganggu karena parkiran kendaraan ini dinilai menyulitkan akses keluar masuk rumahnya. Kemudian dia juga menyebut telah menghibahkan sebagian tanah miliknya ini untuk dijadikan fasilitas umum berupa jalan yang kini digunakan warga sekitar. Nah, dari perselisihan ini kemudian diunggah ternyata ke media sosial oleh akun TikTok @sahara_vibes dan menjadi viral, Tribuners. Dalam video yang beredar ini, Yai Mim terlihat berguling-guling di tanah di depan rumahnya. Jadi dia mengakui aksi ini sebagai bentuk drama ya, yang diduga sengaja dilakukan untuk memancing reaksi dari Sahara. Seusai video ini viral, Yai Mim pun dipanggil pihak UIN Malang serta Inspektorat Jenderal Kementerian Agama untuk dimintai klarifikasi. Nah, pada pertengahan September 2025, Yai Mim ini resmi diberhentikan sebagai dosen sebagaimana disampaikan dalam keterangan tertulis. Sementara itu, pemerintah kelurahan setempat ini sempat memfasilitasi proses mediasi antara Sahara dan juga Yai Mim. Namun upaya ini tidak membuahkan hasil, Tribuners, lantaran Yai Mim disebut tidak pernah hadir dalam proses mediasi di kantor kelurahan. Dan kemudian konflik ini ternyata semakin memanas, Tribuners. Yai Mim dinilai kerap membuat keresahan di lingkungan Kafling Depak 3 Atas hingga akhirnya menerima surat pengusiran dari ketua RT setempat. Surat ini memuat 5 poin alasan pengusiran, termasuk dugaan pelanggaran norma kesopanan dan adat istiadat lingkungan. Yang dalam hal ini, Sahara didampingi suaminya, Sofwan, dan juga kuasa hukumnya yaitu Mohzaki. Sahara dan suaminya ini kemudian memutuskan untuk meninggalkan rumah yang sebelumnya bertetangga ya dengan Muslimin alias Yai Mim. Dan tak berhenti di situ saja, Tribuners, pada 7 Oktober 2025, Yai Mim ini kembali melayangkan laporan terkait dugaan penistaan agama dan persekusi yang diduga dilakukan oleh warga perumahan Kafling Depak 3 Atas. Yang dalam laporan ini, sedikitnya 15 warga termasuk suami Sahara, Sofwan, ini turut dilaporkan ya atas dugaan persekusi. Nah, selain itu, Yai Mim juga melaporkan dugaan penistaan agama, Tribuners, terkait pembakaran alat salat milik istrinya yaitu Roshida Fikneswari. Saat itu dia mengklaim mengalami kerugian hingga 30 juta rupiah. Dan selain sajadah yang diduga dibakar, sejumlah barang berharga seperti jam tangan bermerek dan sepatu bermerek ini disebut juga hilang. Nah, laporan ini kemudian dibalas oleh Sahara. Pada 23 Oktober 2025, dia melaporkan Yai Mim ke Polresta Malang Kota atas dugaan pelecehan seksual dan pornografi. Sahara ini mengklaim bahwa dia mengalami pelecehan verbal yang dilakukan berulang kali. Meski tidak dilakukan secara langsung, tindakan ini disebut berdampak serius terhadap kondisi psikologisnya. Kasus ini kemudian didalami oleh Polresta Malang Kota dengan memeriksa setidaknya 9 orang saksi. Dan selain keterangan saksi, hasil pemeriksaan psikologis terhadap Sahara ini turut disertakan juga guna memperkuat dugaan tindak pidana yang dilaporkan. Dan perkara dugaan pornografi ini naik ke tahap penyidikan pada 13 November 2025, Tribuners. Proses hukum pun terus berjalan ya, hingga penyidik Polresta Malang Kota ini melakukan gelar perkara pada 7 Januari 2026. Yang dalam gelar perkara ini ya, maksud kami,
penyidik resmi menetapkan Yaimim sebagai tersangka atas laporan dugaan pornografi yang dilayangkan oleh Nurul Sahara pada Selasa 6 Januari 2026. Nah, kemudian kelanjutannya Tribuners, Yaimim ini dijerat dengan pasal 281 KUHP, pasal 5 UU nomor 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual, serta pasal 4 ayat 1 UU nomor 44 tahun 2008 tentang pornografi. Kemudian untuk laporan Sahara ini tercatat juga disertai bukti video dan 3 saksi. Namun meski sudah berstatus sebagai tersangka, polisi ini belum juga menahan Yaimim Tribuners, yang nantinya ini kabarnya akan dilakukan pemanggilan sebagai tersangka. Apabila sampai 3 kali pemanggilan tidak hadir tanpa keterangan, tentu saja nantinya akan dilakukan penjemputan paksa terhadap Yaimim. Dan diketahui Yaimim sendiri sempat membantah keras tuduhan ini Tribuners, bahkan ia menangis di media sosial dan di sebuah podcast menyebut dirinya ini difitnah. Yaimim sempat membantah keras memang tuduhan pelecehan terhadap Sahara ini. Hal tersebut ia sampaikan ketika dirinya menjadi tamu dalam podcast di kanal YouTube Uya Kuya TV pada 4 Oktober 2025. Jadi Yaimim ini sambil menangis mengaku tidak terima dituduh melakukan tindakan asusila. Dan Yaimim ini juga mengaku merasa dipermalukan oleh Sahara, terutama saat para mahasiswa UIN Malang mendatangi kediamannya dan menirukan perkataan Sahara kala itu dengan ucapan kok mau-maunya. Ini ya, para mahasiswa ini diajar oleh Yaimim, yaitu dosen yang telah mencabuli Sahara sendiri. Dan dalam perbincangan dengan Uya Kuya ini, Yaimim turut menyinggung perihal video syur. Yaimim mengakui telah membuat video berisi konten hubungan badan dengan istrinya, namun berdalih video ini hanya untuk koleksi pribadi. Dan sesekali, Yaimim melihat rekaman itu untuk mengobati rasa rindu kepada sang istri ketika dirinya ini sedang berada di luar kota. Dari kuasa hukum Sahara, Moh Zaki ini berharap agar Yaimim segera ditahan Tribuners. Mozaki mengatakan untuk ancaman pidana yang menjerat Yaimim di atas 5 tahun penjara ini sehingga seharusnya dapat dilakukan penahanan. Namun Mozaki ini kembali menegaskan bahwa semua juga tergantung ya dari kewenangan penyidik. Dan saat ditanya terkait peluang mediasi atau perdamaian, Zaki menyebut tetap untuk mengikuti prosedur hukum yang berlaku. Dan dengan Yaimim ini sebagai tersangka, maka ini menjadi tanda ya bahwa perkaranya ini sudah mendapatkan kepastian hukum. Dan kini setelah ditetapkan sebagai tersangka, Yaimim menanggapi santai bahkan bersyukur Tribuners meskipun tidak mengikuti perkembangan kasus yang menjerat dirinya. Meski demikian, Yaimim ini sempat sesumbar mengaku siap dipenjara dan akan menjalani proses hukum dengan aturan yang berlaku. Yaimim ini juga menegaskan tidak akan mengeluarkan uang terkait perkara yang menjeratnya. Jadi dalam pernyataan ini Yaimim juga meminta agar uang istrinya yang diduga telah ditransfer terkait perkara ini untuk segera dikembalikan. Jadi Yaimim ini kembali menerangkan lebih baik dipenjara daripada istrinya diperas. Dan diketahui sebelum kasus ini mencuat Tribuners, Yaimim menempuh pendidikan perguruan tinggi di IAIN Sunan Ampel Surabaya pada program studi bahasa Arab dan lulus pada tahun 91. Nah, selain menjadi dosen di UIN Maulana Malik Ibrahim, pria berusia 59 tahun ini pernah juga menjabat sebagai ketua Hay'ah Tahfidzil Quran. Namun setelah viral kasusnya ini dengan Sahara, ia pun sempat nonaktif sebagai dosen. Ia memutuskan untuk mengundurkan diri sebagai dosen pada 17 September 2025 lantaran kondisi kegiatan belajar mengajar ini tidak lagi kondusif. Dan Yaimim pun menjelaskan bahwa mahasiswa ini tidak lagi menghadiri kelasnya maupun merespons komunikasinya. Dan Tribuners, simak dulu beberapa tayangan video berikut untuk menambah informasi bagi Anda. Dino mengatakan, lek sing telepon Yaimim gak tak angkat. Tapi lek sing telepon Rosida Bunyai tak angkat. Loh, sing prinsipal hukumnya aku lho Dino duduk bojoku. Kon ngerti hukum apa ora? Wis leren metu. Kowe ngotot-ngotot njaluk dadi arepe ngenekne Pak Yono to.
Dan kowe ngomong, kamu bicara, kalau tidak mampu mentersangkakan Sahara, aku bakul cilok. Wes, sekarang juga kamu jualan cilok. Oke? Pegel aku. Ini urusannya terang benderang. Saya ngirim di grup itu bukan itu yang saya kirim. Yang saya kirim bu adzan, iqomah, sholat. Kenapa? Aku ditunjuk menjadi imam sholat, ngajak warga sholat. Itu mungkin kepencet. Artinya apa? Di sini tidak ada mens rea, tidak ada niatan. Ini bukan kesengajaan. Lah kok aku bisa tersangka? Kowe lek gak mainane pengacara apa ayo? Kedua, Sahara itu bukan anggota grup RT. Anggota grup RT itu laki-laki semua. Perempuan sendiri, laki-laki sendiri. Lah kok bisanya Sahara menjadi pelapor terhadap Yaimim? Berarti ada orang yang mentransmisikan video itu dari anggota grup kepada Sahara. Siapa dia? Saya duga adalah ketua RT. Saya duga adalah Atmam. Saya duga adalah bendara RT, yaitu Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Nur Hidayat. Saya duga adalah sekretaris T, yaitu Bapak Mujani. Mereka semua layak dicurigai. Kenapa? Yaitu sampean pelajari sendiri. Wes ngono banyak. Yang ketiga, saya ini pasien rumah sakit jiwa Lawang dan ada suratnya. Saya bebas dari dakwaan apapun. Kok aku bisa tersangka? Iki uang yang ditransfer istriku sampean. Kembalikan sekarang juga. Kembalikan. Kalau enggak, aku akan memberi mbak. Tapi dari saya bukan Rosida. Jangan Rosida kau minta. Dino mengatakan, lek sing telepon Yaimim enggak tak angkat. Tapi lek sing telepon Rosida Bunyai tak angkat. Loh, sing prinsipal hukumnya aku lo Dino duduk bojoku. Kon ngerti hukum apa ora? Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.